Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Malam di desa itu selalu terasa dingin. Tapi ada satu tempat yang lebih dingin dari yang lain. Pos ronda di ujung kampung. Bukan karena angin, bukan pula karena hujan, tapi karena sesuatu yang berdiam di sana. Setiap orang yang berjaga di pos itu pasti pernah mendengar suara lirih di tengah malam. Kadang seperti desahan napas, kadang seperti tangisan tertahan. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan suara itu ada. Tapi satu hal yang pasti, siapapun yang mendengarnya, tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, giliran Pak Jono dan Darto yang berjaga. Mereka mengira itu hanya malam biasa. Mereka salah. Sebelum kita mulai ceritanya, kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan apa yang terjadi di akhir cerita. Kamu penasaran? Jangan nonton sendiri malam-malam dan keraskan volumenya. Dan tulis komentarmu walaupun sekedar menulis asal kotamu di kolom komentar. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Pos ronda yang berada di ujung perkampungan berdiri sunyi di bawah temaram lampu minyak yang bergoyang diterpa angin. Pos itu sudah lama terkenal angker, tetapi tetap digunakan oleh para warga untuk berjaga. Di dalam pos, hanya ada dua orang malam itu, Pak Jono dan Darto. Mereka duduk bersila di atas dipan bambu. Sesekali meniupkan asap rokok ke udara. Pak Jono mengusap lengannya yang merinding. Darto, aku merasakan sesuatu malam ini. Kau juga? Darto hanya melirik sekilas, lalu menggeleng pelan. Ia memang bukan tipe yang mudah takut. Namun, dalam hati kecilnya, ia mengakui ada sesuatu yang janggal malam itu. Suasana terasa lebih dingin, dan angin seakan membawa bisikan halus yang sukar dipahami. Mereka melanjutkan ronda dengan berkeliling kampung. Namun, setiap langkah terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Sampai di pertigaan jalan dekat pohon beringin besar, mereka mendengar suara tangisan pelan. Pak Jono berhenti mendadak. Darto, kau dengar itu? Darto mengernyitkan dahi. Suara tangisan itu jelas terdengar, seperti suara seorang perempuan yang merintih kesakitan. Dengan langkah perlahan, mereka mendekati sumber suara. Di bawah pohon beringin yang besar dan berlumut, terlihat sosok seorang wanita duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang tergerai, dan bahunya berguncang pelan, seperti sedang menangis. Pak Jono dan Darto saling berpandangan. Darto, yang lebih berani, maju selangkah. Mbak, kamu kenapa sendirian di sini malam-malam? Wanita itu tidak menjawab. Tangisannya malah semakin keras. Suara itu seperti menggema di sekitar mereka. Darto mencoba lagi. Mbak, perlu bantuan? Sekali lagi, tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba, angin kencang berembus dari arah pohon beringin, membuat dedaunan berguguran dan lampu-lampu di kejauhan berkelap-kelip seperti akan padam. Pak Jono mulai mundur. Darto, kita pergi saja. Ada yang tidak beres di sini. Namun, sebelum mereka sempat berbalik, wanita itu tiba-tiba berhenti menangis. Suasana menjadi sunyi. Hening yang mencekam. Perlahan, wanita itu menoleh ke arah mereka. Pak Jono dan Darto terbelalak. Wajah wanita itu pucat pasi. Matanya kosong dengan lingkaran hitam mengerikan di sekelilingnya. Senyum yang merekah di bibirnya tampak tidak wajar. Terlalu lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan menguning. Darto tercekat. Pak Jono, lari! Tanpa berpikir panjang, mereka berdua langsung berlari sekencang-kencangnya kembali ke pos ronda. Napas mereka tersengal saat akhirnya tiba. Namun, begitu mereka melihat ke dalam pos, mereka tertegun. Di sana, duduk di sudut pos ronda, sosok wanita itu sudah lebih dulu menunggu mereka. Masih dengan senyum mengerikannya. Pak Jono jatuh terduduk, sementara Darto berusaha menarik badannya untuk mundur. Tapi mereka tidak bisa bergerak. Tubuh mereka kaku seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Wanita itu mulai mendekat, langkahnya pelan, namun suara kakinya menggema di seluruh pos ronda yang sempit. Pak Jono berusaha membaca doa dalam hati, tapi lidahnya terasa keluh. Matanya membelalak saat melihat bayangan wanita itu merayap di dinding, seolah tidak mengikuti sumber cahaya yang seharusnya. Darto mencoba berteriak, tapi suara yang keluar hanya desisan lemah. Lalu, tiba-tiba, suara azan subuh berkumandang dari kejauhan. Secepat itu pula,
Sosok wanita mengerikan itu menghilang, seolah ditelan udara. Pak Jono dan Darto akhirnya bisa bernapas lega. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Hanya saling memandang dengan ketakutan yang masih melekat di wajah mereka. Malam itu, mereka bersumpah tidak akan berjaga di pos ronda sendirian lagi. Sebab, mereka tahu, ada sesuatu yang memang menghuni tempat itu. Sesuatu yang selalu mengintai dari kegelapan. Setelah kejadian malam itu, Pak Jono dan Darto tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan wanita menyeramkan itu terus terngiang di benak mereka. Setiap kali memejamkan mata, mereka seolah melihat wajah pucatnya yang tersenyum lebar. Matanya kosong menatap tanpa kedip. Pagi harinya, mereka memutuskan untuk menemui Pak Lurah dan menceritakan semuanya. Pak Lurah menghela napas panjang setelah mendengar cerita mereka. Kalian bukan orang pertama yang mengalami ini. Sejak dulu, pos ronda itu memang sudah ada penunggunya. Pak Jono menelan ludah. Lalu, kenapa kita masih pakai pos itu, Pak? Pak Lurah menatap mereka dengan wajah serius. Karena dulu ada kejadian tragis di sana. Seorang perempuan muda bunuh diri di dalam pos ronda itu. Darto dan Pak Jono saling pandang. Pak Lurah melanjutkan ceritanya. Namanya Sari. Dulu, dia gadis yang tinggal di desa ini. Cantik, tapi hidupnya malang. Tunangannya mengkhianatinya dan menikah dengan perempuan lain. Malam itu, hujan deras. Sari duduk di dalam pos ronda sendirian. Tak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi, keesokan paginya, warga menemukannya tergantung di dalam pos dengan seutas tali tambang. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seakan ingin berteriak. Sejak saat itu, pos ronda ini selalu dihantui oleh sosoknya. Pak Jono merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi, wanita yang kami lihat itu, Pak Lurah mengangguk. Kemungkinan besar itu arwah Sari. Darto mengusap wajahnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Pak Lurah terdiam sejenak. Kita bisa panggil Pak Darman, dukun yang tinggal di seberang desa. Dia bisa bantu mengusir arwah itu. Malam harinya, Pak Darman datang ke pos ronda bersama beberapa warga. Ia membawa dupa, bunga 7 rupa, dan sebotol air kembang. Begitu ia menyalakan dupa, angin tiba-tiba berembus kencang. Asap dupa berputar-putar seakan tertarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pak Darman menutup matanya, merapalkan mantra pelan. Pak Jono dan Darto berdiri di belakangnya, tubuh mereka tegang. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan pelan. Suara yang sama yang mereka dengar di bawah pohon beringin. Pak Darman membuka matanya. Sari, jika kau masih di sini, tunjukkan dirimu. Sekejap, udara di sekitar mereka menjadi beku. Lampu minyak yang menggantung di pos ronda berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang mengganggu nyalanya. Lalu, di sudut pos, muncul sosok samar. Seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak seakan ingin mengatakan sesuatu. Pak Darman menaburkan air kembang ke arah sosok itu. Sari, pergilah dengan tenang. Jangan mengganggu kami yang masih hidup. Namun, sosok itu tidak menghilang. Justru, matanya menatap mereka satu persatu. Lalu tangannya terangkat perlahan, menunjuk ke arah Pak Jono dan Darto. Pak Jono bergidik. Kenapa dia menunjuk kami? Darto berbisik dengan suara bergetar. Apa kita yang dia inginkan? Pak Darman terdiam, lalu menatap ke arah Sari. Sari, kau ingin mengatakan sesuatu? Sosok itu mulai bergerak maju. Kakinya tidak menyentuh tanah. Udara semakin dingin. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat semua warga menutup mata mereka. Saat angin mereda, Sari menghilang. Pak Darman menghela napas berat. Sudah selesai. Namun, dalam hati Pak Jono dan Darto, mereka tahu ini belum benar-benar berakhir. Sejak malam ritual itu, desa menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi suara tangisan di tengah malam, tidak ada lagi bayangan menyeramkan di sudut pos ronda. Tapi bagi Pak Jono dan Darto, ketenangan itu justru terasa ganjil. Seakan sesuatu sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Malam itu, mereka tetap berjaga seperti biasa. Hanya berdua, sebab warga lain masih enggan mendekat ke pos ronda setelah kejadian itu. Pak Jono duduk bersila di sudut pos. Matanya terus mengawasi jalanan desa yang sepi.
Darto, yang biasanya banyak bicara, malam ini lebih banyak diam. Ia sibuk memainkan senter kecilnya, menggulir-gulirkan cahayanya ke tanah. Pak Jono mendesah pelan. Darto, kau merasa aneh tidak? Darto melirik sekilas. Maksudmu? Pak Jono menelan ludah. Aku merasa sesuatu masih ada di sini. Darto menghela napas panjang. Sudahlah, Pak. Jangan pikirkan itu lagi. Pak Darman bilang sudah selesai. Pak Jono mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Malam semakin larut. Angin bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan di sepanjang jalan desa. Di kejauhan, suara jangkrik dan kodok saling bersahutan. Lalu, terdengar suara langkah kaki. Darto langsung mengangkat senter, mengarahkan cahayanya ke arah suara itu. Jalanan desa kosong. Tidak ada siapapun. Pak Jono bangkit berdiri. Siapa di sana? Hening. Tidak ada jawaban. Darto meneguk ludah. Mungkin cuma hewan. Namun, tiba-tiba, suara langkah itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lebih jelas. Pak Jono menguatkan hati. Kalau ada orang di sana, lebih baik keluar. Jangan main-main. Tetap tidak ada jawaban. Tapi kini, mereka mendengar sesuatu yang lain. Suara napas. Panjang dan berat. Seolah ada seseorang yang berdiri di dekat mereka, hanya saja tak terlihat. Darto langsung merapat ke sisi Pak Jono. Pak, aku tidak suka ini. Pak Jono menggenggam senter erat-erat. Aku juga. Tiba-tiba, lampu minyak di pos ronda berkedip-kedip, lalu padam begitu saja. Mereka kini benar-benar berada dalam kegelapan. Darto buru-buru menyalakan kembali senter. Namun saat cahayanya menerangi pos ronda, mereka terdiam membeku. Di depan mereka, hanya beberapa langkah saja, berdiri sosok wanita itu. Pakaiannya masih sama seperti sebelumnya. Baju putih panjang, rambut menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mulutnya menganga lebar, lebih lebar dari yang seharusnya. Kedua matanya hitam pekat, menatap lurus ke arah mereka. Pak Jono mundur selangkah, kakinya terasa lemas. Darto, kita harus lari. Darto tak bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar hebat. Lalu, sosok itu bergerak. Tidak berjalan. Tidak melayang. Tapi muncul begitu saja di depan mereka. Hanya dalam sekejap. Pak Jono tersentak. Napasnya tercekat. Sari kini berada tepat di depan wajahnya. Bau anyir menusuk hidungnya. Sari membuka mulutnya lebih lebar. Dari dalamnya, terdengar suara berbisik. Suara yang tak seharusnya keluar dari mulut manusia. Aku belum selesai. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari segala arah. Pos ronda berguncang, suara kayu berderak memekakkan telinga. Pak Jono dan Darto berteriak, tapi suara mereka tenggelam dalam gemuruh angin. Lalu, semuanya menjadi gelap. Ketika Pak Jono membuka mata, hari sudah pagi. Matahari bersinar lembut di langit timur. Ia masih berada di pos ronda, tubuhnya terasa kaku dan dingin. Ia menoleh ke samping. Darto duduk diam, menatap kosong ke depan. Wajahnya pucat, matanya membelalak, bibirnya bergetar. Pak Jono menyentuh bahu temannya itu. Darto. Darto tidak merespons. Ia tetap menatap ke depan, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pak Jono mengguncang tubuhnya. Darto. Darto akhirnya berkedip. Perlahan, ia menoleh ke arah Pak Jono. Dan saat itulah, Pak Jono menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mata Darto. Hitam pekat. Seperti mata Sari. Pak Jono tercekat. Napasnya tersengal saat menatap mata Darto yang kini hitam pekat. Seperti dua lubang tanpa dasar. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Darto masih diam, wajahnya pucat, bibirnya sedikit bergerak. Seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Pak Jono menelan ludah, menguatkan dirinya. Darto, ini aku. Jono, kau baik-baik saja? Darto tidak menjawab. Tapi perlahan, mata hitamnya mulai berkaca-kaca. Setetes air mata mengalir di pipinya, lalu tubuhnya bergetar. Seakan ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari dalam dirinya. Lalu, angin bertiup pelan. Matahari pagi bersinar lebih terang,
menyapu pos ronda dengan cahayanya yang hangat. Aroma embun pagi menggantikan bau anyir yang semalam memenuhi udara. Darto tiba-tiba mengerang, kedua tangannya memegang kepalanya erat. Ia menunduk dalam, tubuhnya mengejang. Pak Jono segera meraih bahunya. Darto, bertahanlah. Darto bergetar semakin hebat, hingga akhirnya, dari mulutnya keluar sebuah bisikan lirih. Aku ingin pulang. Pak Jono terdiam. Ia mengenali suara itu. Itu bukan suara Darto. Itu suara Sari. Saat itu juga, angin kembali berhembus, tapi kali ini terasa hangat, lembut seperti belayan. Dari kejauhan, suara burung berkicau, dan aroma dupa samar tercium di udara. Mata hitam Darto mulai kembali seperti semula. Ia tersentak, tubuhnya melemas, dan akhirnya roboh ke dalam pelukan Pak Jono. Pak Jono menghela napas panjang. Darto, kau kembali? Darto membuka matanya perlahan. Napasnya tersengal. Pak, aku dengar suaranya. Seh. Pak Jono menatapnya. Apa yang dia katakan? Darto menelan ludah. Dia hanya ingin pulang. Dia tidak ingin mengganggu kita. Dia hanya tersesat. Pak Jono menoleh ke sekeliling, merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana pos ronda kini terasa lebih ringan, lebih damai. Tidak ada lagi hawa dingin yang menyelimuti tempat itu. Mereka tahu. Sari akhirnya menemukan jalannya. Hari-hari setelah kejadian itu, tidak ada lagi gangguan di pos ronda. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bayangan samar. Desa menjadi lebih tenang. Seperti beban yang selama ini menekan tempat itu akhirnya terangkat. Pak Lurah dan warga pun mengadakan selamatan kecil di pos ronda. Mereka menyalakan dupa, membaca doa bersama, dan menaburkan bunga di sekitar tempat itu. Semua dilakukan dengan niat baik, agar arwah Sari benar-benar bisa pergi dengan damai. Darto masih butuh beberapa hari untuk benar-benar pulih. Tapi setiap kali ditanya tentang kejadian itu, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, Sari sudah pulang. Pak Jono pun tak lagi merasa takut saat berjaga di pos ronda. Setiap malam, ia duduk di sana dengan tenang, menikmati hembusan angin desa yang sejuk. Kini, pos ronda bukan lagi tempat yang menyeramkan. Hanya sebuah tempat sederhana, tempat berkumpulnya para warga, di bawah cahaya lampu minyak yang hangat. Dan di kejauhan, di antara desir angin malam, mungkin masih ada suara lembut yang berbisik. Bukan tangisan, tapi sebuah ucapan terima kasih.